satu materi buku-buku yang kita gunakan itu ada beberapa referensi ya. Ada bukunya Adiker, kita menggunakan SNI, terus kita menggunakan steel design menurut William Tezugui, terus ada menurut ISC, terus ada juga banyak struktur baja ya buku-bukunya. Ada bukunya Wiryanto, Diwobroto, ini profesor dosen UPH ya. Kalian bisa beli bukunya juga di Lumina ya. Terus struktur baja ini adalah handbooknya dari UGM Universitas Gajah Mada. Terus ada struktur baja mengenai desain dan perilaku edisi ketiga Charles G. Salomon. Ada edisi bahasa Inggrisnya dengan bahasa Indonesia. Terus ada juga Agus Setiawan. Buku-buku itu bisa kita gunakan ya. Yang jelas ada acuan kita ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan seperti itu ya. Misalnya nih kamu merancang, kamu mendesain, bekerja di konsultan, ada sebuah masalah, problem, atau merancang, mendesain struktur bangunan baja. Nah, hitung-hitungannya seperti apa ya? Kita mengacu pada buku-buku ini, seperti itu ya. Jadi hanya sedikit yang kita bahas materinya. Nanti mungkin ketika kamu ngambil PBTS, perancangan bangunan teknik sipil, itu lebih detail, lebih lengkap lagi. Jadi di situ banyak yang kita bisa dapatkan di mata kuliah PBTS, gitu ya. Tapi ketika kamu nanti mendapatkan untuk baja, kalau baru apa namanya beton ya beda lagi. Nah, ada nanti kamu dapat batang tarik, ada namanya kamu dapat batang tekan, ada namanya kamu dapat balok komposit, sambungan baut, sambungan las, gitu kan. Elemen lentur, khusus yang mengalami balok lentur saja, elemen balok kolom, sambungan balok kolom, dan seterusnya. Itu banyak. Tapi untuk di bagian satu kita hanya bahas batang tarik dengan sambungan baut. Nah, kita lihat batang tarik. Nah, batang tarik ini kan apa namanya aturannya kita berdasarkan SNI yang 1729 2020 perencanaan struktur baja yang mengalami gaya tarik yang diatur oleh bab D ya, desain komponen struktur untuk tarik. Kamu cek SNI-nya. SNI 1729 tahun 2020. Jadi di sini ada namanya kita membahas tentang kuat tarik nominal atau tahanan nominal tarik ya, tahanan nominal tarik. Jadi kalau secara garis besar itu terdapat 3 jenis kondisi keruntuhan yang mungkin terjadi keruntuhan fracture. Kalian on cam ya, saya mau lihat ya nanti. Tadi kayak mekanika bahan itu ada satu orang yang lama sekali di Zoom. Padahal saya sudah, yang lain sudah keluar jalan-jalan, ini manusia tidur. Ya, tidur siang kali. Kalian on cam. Dan juga jadwalnya juga malam sekali di sini. Kalian kalau jam 5 di sana, maka kan udah maghrib, kita harus sholat dulu bagian beragama Islam. Mau merujaan, mau berdoa, itu kan butuh apa ya, butuh waktu juga kan. Oke, jadi ada 3 kemungkinan keruntuhan. Darmadika, Darmadika, kamu aktif ya? Iya Bu, iya Bu. Sudah berapa kali nih kok tidak lulus itu? Ini Ya, yang keempat Bu, ya Bu. iya, Badar, Darmadika, Sadan ya, yang di kelas saya, yang kelas senior-senior. Jadi tahanan nominal tarik itu kemungkinan ada 3 jenis kondisi keruntuhan. Nanti saya kasih juga teori, nah. 3, jangan pakai AI. Karena banyak teman-teman itu kalau dikasih teori-teori begitu tanya AI ya. Kalian mencari buku lah. Jadi ada 3 kondisi keruntuhan yang terjadi pada batang tarik. Ada keruntuhan lele. Nah, keruntuhan lele adalah apa? Keruntuhan yang terjadi pada daerah yang jauh dari sambungan gitu kan. Sehingga kita bisa mendapatkan luas brutonya. Tanpa apa? Kalau bruto kan luas kotor ya, tanpa mengurangi luas akibat lubang baut. Itu keruntuhan lele. Jadi dia mengabaikan atau tidak memperhitungkan di mana ada lubangan baut. Itu keruntuhan lele. Terus keruntuhan fracture, batang tarik yang terjadi pada daerah sambungan. Nah, daerah sambungan itu mana yang ada lubang-lubangnya, ada bautnya. Gitu ya.
Nah, di sini yang diperhitungkan adalah luas netonya, adanya pengurangan luas, yaitu diameter baut. Diameter baut, tetapi kita harus kita harus mempertimbangkan diameter imajinernya. Jadi 1/16 tambah 1/16 inci atau 1/8 ya. Jadi kita tambah 3,2. Jadi D imajiner kita mesti hitung ya untuk di dalam keruntuhan fracture, karena yang perlu perhitungkan adalah luas penampang netonya. Terus keruntuhan geser itu jadi ada keruntuhan lele, keruntuhan fracture, dan keruntuhan geser. Itu kalau geser terjadi daerah sambungan akibat sobekan elemen platnya. Jadi plat itu jika kita menyambung, misalnya 2 plat yang kita sambung dengan material yang satu, itu terjadi kesobekan terlebih dahulu, jadi keruntuhan geser. Terus, nah kekuatan tarik nominal itu kita bisa hitung berdasarkan SNI 17/29/2020 ya. Itu saya pakai SNI yang nanti saya update lah. Kuat tarik geser dengan rumus adalah P nominal atau tekanan nominal sama dengan Fy kali A gross ya. Jadi Fy kali A gross. A gross itu kuat tarik penampang utuh, kuat kapasitas tarik dari kriteria lele ya, penampang utuh. Ini keruntuhan lele, Fy karena pakai F yield dikali A gross-nya. A gross adalah luas broto dari komponen struktur dalam satuan milimeter pangkat 2. Fy merupakan tegangan lele minimum yang disyaratkan dalam satuan MPa. Terus ada yang namanya keruntuhan tarik. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa dia memperhitungkan luas penampangnya, kapasitas tarik dari kriteria fracture kan, ini fracture tadi, keruntuhan fracture itu penampang berlubang, bisa dikatakan keruntuhan getas. Jadi kita harus hitung A efektifnya, luas netonya. Luas neto nanti bagaimana mencari luas netonya? Ada yang tahu? Luas neto penampang yang berpola dengan tidak berpola. Ada yang tahu kemarin diajarkan Pak Fahmi bagaimana? Angkatan 23, angkatan 19. Kalau maghrib di sana bilang ya, Dek. Maghrib di sana, udah maghrib ya di sana. Belum, Ibu. Bagaimana mencari luas ininya? Kemarin itu suami saya sidang promosi, ya, sidang promosi untuk dokternya. Kayaknya lagi bikin viral nggak di media sosial. Jadi pas suami saya promosi, dosennya langsung meninggal tiba-tiba di podium. Kalian nggak dengar beritanya? Enggak. Jadi dosen Unhas ya, dia lagi ngurus profesornya juga almarhum ini Prof Arwin. Ketika dia apa namanya di promosi itu kan sidang promosi, kita dosen-dosen penguji baik promotor, kopromotor, penguji eksternal bertanya kepada promovendusnya kan. Nah, tiba-tiba di sesi terakhir pertanyaan beliau selesai, meninggal. Jadi apa yang bisa ditarik dari kejadian itu? Aktivitas yang kita tinggalkan itu sebaiknya aktivitas yang kita jalani itu sebaiknya kita tinggalkan. Ketika kita sholat, berhenti sejenak. Karena ketika kita meninggal tidak ada yang dibawa. Ilmu-ilmu begini kok tidak bawa. Titelmu, profesormu, apamu kok tidak bawa. Hartamu, kok cari uang miliar-miliaran sampai 200-300 triliun yang dikorupsi, kok tidak bawa ketika kau mati. Apa kamu bawa? Hanya apa? Amal jariahmu. Ya, kayak mengajar begini amal jariah, toh? Seperti itu. Makanya kalau apa namanya azan kita tinggalkan dulu. Saya begitu profesorku. Kalau suruh Bu Ade, kau sholat dulu Bu Ade. Nanti Allah cabut itu ilmumu. Gitu. Benar juga. Apalagi mahasiswa sekarang suka main game. Lupa dia sholat. Belum maghrib ya di sana. Belum, Ibu.
Belum ya bilang ya, kalau maghrib kita lanjut ya. Ya, Bu. Terus kuat tarik nominal. Jadi ada namanya keruntuhan lele dengan keruntuhan fracture. Nah, keruntuhan lele dia tidak mempertimbangkan terhadap lubang, pengaruh lubang. Tapi kalau keruntuhan fracture dia mempertimbangkan adanya pengaruh lubang. Biasa disebut keruntuhan getah. Nah, apa untuk mencari A efektif gimana caranya? Hmm? Ini Faki nih. Faki untuk mencari luas ini luas A efektif bagaimana caranya Faki? Efektif. Hmm? Buat nyari AE ya, Bu. Ya, AE gimana caranya? AN dikali U, Bu. Ya, AN kali sudah ada ini toh. Untuk mencari anetonya, Buat nyari AN itu AG dikurang AB dikali jumlah baut, Bu. itu untuk penampang apa? Hmm? Cari anetonya. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Kenapa berdengung suaramu, Anu? Saya mikir pakai HP, Bu. Em, Tadi untuk mencari A efektif, ya, A efektif itu sama dengan aneto dikali U, gitu kan? Eh, Nah, ini batang tarik ya, bukan sambungan ya, ini elemen tariknya. Jadi aneto, bagaimana mencari anetonya untuk penampang siksak? Hmm? Dengan non siksak. Bagaimana rumusnya? Saya coba izin jawab ya, Bu ya. Hmm. Untuk luas netonya itu rumusnya AG dikurang N di AG dikurang N dikali D dikali T, Bu. AG dikurang N dikali apa? Kuat tarik nominal. PN sama dengan FY kali A gross. Ini keruntuhan lele ya. Terus atau bisa dikatakan keruntuhan ductile. Terus ada namanya PN FU kali AE. Ini namanya keruntuhan getas. Getas. Nah, A efektifnya itu rumusnya apa? Aneto dikalikan U. Anetonya itu rumusnya untuk non siksak. Kalian nggak usah mencatat ya, nanti saya share ini ke Badar. Ya, nanti Badar share ke teman-temannya ya. Baik, Ibu.
Oh, kelihatan. Aneto apa rumusnya? A gross. Ini A yang didapat tabel profil ya, atau nanti kamu hitung sendiri dari kondisi penampang potongan melintang. A gross dikurangi jumlah Baut. lubang dikali D imajiner dikali tebal plat. Ya. Untuk siksak Aneto sama dengan apa? A gross dikurangi jumlah lubang dikali D imajiner. Bilang ya kalau salah, ibu juga lupa-lupa ini. Kali tebal plat ditambah jumlah dari S kuadrat dibagi 4 kali G kali tebal plat. Nah, S itu adalah jarak horizontal. Kok anu ya, perhatikan baik-baik. Saya enggak mau dengar lagi ada yang WA saya, Bu. Saya minta tugas tambahan, saya enggak mau. Capek. Kasih tugas tambahan terus. Jarak vertikal. Oke? Kelihatan, Bang? Hei, Terlihat kelihatan Ibu. nggak? Terlihat Ibu. Kelihatan, Bu. Sigma D imajiner gimana caranya menghitung? Jadi kamu lihat di ISC atau di SNI, jadi ada yang mengatakan bisa diameter baut ditambah 2, gitu ya. Tambah 2 atau sama dengan diameter baut tambah 4. Nah, di ISC, ini di SNI ya. Di ISC, diameter baut ditambah 1/16 inci tambah 1/16 atau diameter baut tambah 1/8 inch atau diameter baut tambah 3,2. Itu ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ah, Diameter baut itu kalau di SNI bukannya ditambah 2, Bu? kalau di SNI ada beberapa peraturan dia tambah 2 lagi. Coba buka SNI-nya di halaman berapa itu. Kalau Ibu saya lihat di sini kalau berdasarkan tabel J3.3 ISC 2010 diameter baut ditambah 1/16 inch atau diameter tambah 2. Gitu kan? Diameter itu diameter lubang nominal atau diameter lubang real yang terpasang. Besarnya tergantung diameter baut yang nilai maksimumnya yaitu D tambah 2 untuk menghitung luas penampang neto. Neto ya dipakai diameter lubang imajiner. Jadi ada yang D tambah 1/16, D tambah 1/8 inch. 1/16 inch tambah 1/16 inch untuk satuan SI D tambah 2 tambah 2 ya, atau D tambah 4. Jadi kita pakai di sini D tambah 3,2 ya bisa. Atau D tambah 4 juga bisa ya. D bukan D tambah 2 ya, harusnya D tambah 2 tambah 2. Karena 1/16 inch ditambah 1/16 inch. Kenapa ditambahkan itu 3,2 atau 4? Karena dia memperhitungkan akibat pancing sirnya ya. Jadi kalau diameter lubang baut, misalnya diameter 20, ketika kita pasang di plat, tidak pas 20, jangan, karena ada mungkin kerusakan pancing sir di elemen platnya itu. Jadi makanya kita hitung ada kelebihan. Terus hitung ini, oke? Untuk batang tarik. Diameter menghitung bautnya. Nanti ada beberapa. Terus sirleknya lagi, karena U-nya ya. Sirleknya itu ada di tabel. Coba kamu lihat tabel di SNI di halaman berapa itu kalau sirlek buka dulu. Mana? Nggak ada ya. Saya tidak cantumkan di sini ya sirleknya. Ada di tabel berapa itu?
Dapat nggak? Sudah buka SNI nggak? Kalian coba buka ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa itu Sirlek itu 1 dikurang X per L ya, yang merupakan aliran tegangan yang tidak merata. Makanya kita harus memperhitungkan pengaruh apa namanya memperhitungkan ya, karena akan dipengaruhi oleh kinerja batang tarik ya pada saat dia mengalami beban tarik. Coba Ibu buka dulu, ada nggak sih di sini batang tarik? Ibu mesti scan lagi. Ada yang dapat nggak? Dia di tabel itu faktor Sirleknya. Permisi, Bu. Hmm? Untuk tabel faktor lag-nya di halaman 29 ya, Bu. Halaman 29 ya. Ya, kalian buka ya faktor di situ ya. Jadi eh, faktor Sirlek yang kita gunakan kalau misalnya untuk penampang yang seperti ini kan ada variasinya ya. Bentar, mana sih? Saya enggak terbuka. SNI. SNI berapa kok pakai deh ini? Saya masih SNI lama nih. Sirlek. 2 Snecto efektif di D3 ya. Di D3 faktor Sirleknya kita lihat di halaman 29 ya. Jadi untuk U-nya, semua komponen struktur tarik, di mana batang tarik disalurkan secara langsung ke setiap dari elemen profil melintang melalui sarana penyambung. Jadi kalau misalnya faktor Sirleknya 1 itu kita menganggap semua keseragamannya merata ya. Tapi kalau kita menganggap misalnya 1 dikurang X bar per L, dia itu dihitung karena kita menganggap bahwa tegangan itu tidak bekerja secara merata. Jadi dia harus diperhitungkan Sirleknya seperti itu, karena dia akan mempengaruhi kinerja dari batang tarik maupun batang tekannya. Jadi 1 dikurangi X bar per L. Nah itu ya. Kalau kalau biasanya kita jarang mendapatkan U sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita hitung faktor Sirleknya, kalau misalnya dia penampangnya apa namanya yang disambung, kelihatan ya? Bentar ya, Ibu stop share dulu, lagi error nih. Bentar ya, Ibu coba buka dulu sini. Ibu share screen lagi ya. Mana ini? Layar. Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Nah, begini ya. Enggak mau terhapus. Nah, kita lihat kembali. Jadi kalau kita lihat tadi di bab D ya, D3.1. Kalau di SNI 2017, 29, 2015 juga bab 3 ya, D3. Kalau 2020 juga 17, 29, 2020 komponen struktur tarik
gitu kan, kecuali plat dan profil struktur berongga dengan beban tarik yang disalurkan ke beberapa tepi, tidak semua dari elemen profil melintang melalui pengencang atau las longitudinal. Jadi untuk kombinasi sirlek itu yang dipakai nilai sirleknya itu tadi 1 dikurangi X bar per L. X bar itu merupakan apa ya? Eksentrisitas ya. Eksentrisitas sambungan ya. Eksentrisitas sambungan. Atau apa ya? Kemarin kita kok Ibu lupa ya, jarak titik berat. Soalnya Ibu nggak ngajar PTS ini. Eksentrisitas, bentar ya Ibu buka buku dulu. Eksentrisitas sambungan atau jarak titik berat ya. Jarak titik berat. Ibu ingat-ingatin dulu. Harus buka slide dulu. Jarak titik berat ke penampang yang disambung ya. Penampang kesambungan. Kesambungan. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya ini profil ya. Ini plat yang disambung. Ini ada bautnya di sini. Ini juga ada baut. Kira-kira yang mana X barnya ini? X barnya yang mana ini? Yang plat atas bukan Bu, habis itu dikali setengah. Dari sini ya. Ya. Ini X barnya. Yang disambung. Jadi dia sejajar terhadap yang disambungnya ya. Nah, kalau seandainya ini bagian badannya yang disambung. Jeleknya gambarnya. Kalau bagian badannya yang disambung, berarti X barnya yang mana? Di sini ada platnya nih. Ini disambung juga dia. Kira-kira yang mana ini X barnya? Ini ya, dari sini ya. X barnya ini ya. Nah, kalau profil ya, kalau kita misalnya pakai profil siku, terus ini platnya yang dibawa disambung, pakai plat ini ya. Nah, X barnya berarti ini. Seperti itu ya. Nilai X barnya. Jadi apa namanya terhadap jarak X bar itu jarak titik beratnya ya terhadap penampang kesambungan. Jadi ini jaraknya. Jadi kamu bisa lihat nanti di SNI. Tapi kamu lihat dulu bagian yang disambungnya yang mana ya? Bagian badannya kah atau bagian sayapnya gitu kan? Kemudian kita apa namanya? Setelah kuat tarik yang perlu diperhatikan apa? Dalam memperhitungkan kondisi akibat adanya gaya tarik. Yang kemarin kalian diajarkan sama Pak Fani bagaimana? Yang diajarkan kondisi-kondisi apa saja yang mesti diperhitungkan? Kondisi geser, Bu.
kondisi geser. Terus untuk perencanaan baut kan. Nah, kalau untuk batang tarik ya ini yang kita mesti hitung tadi. Terus untuk kalau sambungan bautnya, apa yang mesti diperhitungkan? Apa yang mesti diperhitungkan? Yang diajarin kemarin gimana? Halo, kondisi batasnya. Kalau untuk baut, kondisi batasnya yang perlu dihitungkan, perlu dievaluasi apa? Kalau tadi kan batang tarik yang perlu dievaluasi kan keruntuhan leleh, keruntuhan fracture, gitu kan? Dengan gesernya. Tapi kalau untuk ini, baut apa yang mesti dievaluasi? Halo, apa yang mesti dievaluasi, Adek? Kalau batang tarik kan yang mesti kita evaluasi itu kan adalah keruntuhan leleh, gitu kan? Keruntuhan apalagi fracture-nya. Leleh FY kali agrosnya. Terus keruntuhan fracture-nya FU kali agrosnya. Untuk LRFD kalian tahu kan dikalikan V-nya 0,9 gitu kan untuk keruntuhan leleh. Kalau untuk keruntuhan tarik dikali 0,75. Kalau omega apa? Untuk keruntuhan lelehnya dibagi 1,67. Terus untuk FU-nya dibagi 2 kan? Seperti itu. Nah, selain itu untuk sambungan apa yang mesti dievaluasi? Halo, halo Adek, apa yang mesti dievaluasi? Hmm? Kekuatan gesernya bukan Ibu. Ada kan kemarin kalau nggak salah saya sempat menyinggung tuh ada beberapa yang mesti dievaluasi untuk sambungan, kondisi batas sambungan. Ini kan batang tarik. Apa? Apa ada Leleh bukan Bu? keruntuhan apa kuat geser baut. Terus apa lagi? Kuat apa lagi untuk sambungan? Sambungan baut. Kan ada beberapa kondisi tuh. Kuat geser baut, apalagi? Kan ini batang tarik udah nih. Sekarang masuk ke sambungan baut. Sambungan baut apa yang mesti dievaluasi? Kombinasi tegangan efektif bukan Ibu. Ada yang kemarin itu yang dijelaskan keruntuhan-keruntuhan apa saja? Keruntuhan geser, keruntuhan apa, tumpu, apalagi? Ingat nggak? Lupa. Hah? Apa? Apa? Lupa. Untuk sambungan, ini kan sudah batang tarik, toh ini batang tarik. Kita hitung. Sudah hitung faktor sirleknya, gitu kan? L-nya, X barnya, L-nya, L-nya kalian tahu ya, kalau dari panjang sambungan ya. Terus apa namanya sambungannya apa kalau sambungan baut? Hmm? Lumayan. Apa dek? Sudah maghrib ya di sana? Maghrib ya?
Izin Ibu. Iya Bu, Udah, Bu. Oh baru ya, kita stop azan Ibu. dulu ya. Baik Ibu.
Udah selesai maghribnya di sana, Dek? Halo, Adek. Masih maghrib ya? Halo, Udah, Bu. oke. Kita coba ya, saya baru ini. Oke, tadi yang disampaikan, Bang, yang pertama tadi mencari apa namanya penampang tahanan nominal ya, tahanan nominal, tahanan tarik nominal ya. Jadi yaitu fenomenal FY kali agros, fenomenal untuk fracture atau keruntuhan getas, FU kali A efektif. A efektif kita dapat U kali A neto. A neto kita dapat untuk kondisi siksak, agros dikurangi jumlah lubangnya berapa yang segaris, dikalikan D imajinernya, dikalikan tebal plat, ditambah jumlah yang bersiksak berapa. S kuadrat itu merupakan jarak horizontal, dibagi 4 kali G itu merupakan jarak vertikal, dikalikan tebal plat. Nah, dari sini apa namanya angka-angka untuk netonya kita ambil yang terkecil karena yang terkecil itu adalah yang menentukan untuk penampang kritis. Pilih luasan neto yang terkecil dari berbagai case. Kita misalnya coba case 1 dulu, terus kemudian case 2, kemudian case 3, case 4 yang kamu serasa bahwa ini akan terjadi keruntuhan getas maupun keruntuhan lele seperti itu ya. Jadi seperti itu kita mendapatkan ambil yang nilai yang terkecil. Nah, dari aneto itu kemudian kita kalikan U itu merupakan faktor Sirlek. Nah, faktor Sirlek di sini ada kita lihat di tabel D3 ya, titik 1. Kalau kondisi penampangnya kasus 1, kasus 2, kita lihat modelnya kasus 3, kasus 4 dan seterusnya. Nah, untuk X-barnya kita lihat ini X-barnya. Center of gravity-nya di mana, titik beratnya ya, penampangnya. Kalau ini misalnya ini yang disambung, misalnya ini adalah baut, maka X-bar-nya itu adalah yang sejajar terhadap yang disambung. Kalau ini yang disambung, maka X-bar-nya adalah sejajar yang terhadap jarak ya. Jarak yang dari mana? Jarak dari ke titik beratnya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat untuk mendapatkan nilai U yang tadi itu berdasarkan tabel yaitu 1 dikurang, kita pakai 1 dikurang X bar per L karena kenapa kita gunakan ini, kita menganggap bahwa tegangan yang terjadi itu alirannya tidak merata, sehingga perlu diperhitungkan. Kita tidak bisa langsung ambil U-nya 1 karena U itu 1 menganggap bahwa ketika gaya tarik atau gaya tekan yang bekerja dia sempurna banget kondisi sambungannya. Sedangkan kalau di lapangan kan pasti ada kesalahan manusia dalam menangani sambungan gitu ya pada proyek-proyek konstruksi baja, sehingga kita mesti perhitungkan U sama dengan 1 dikurangi X bar per L. Nah, lihat lagi itu mesti lebih kecil dari 0,9 ya. X itu eksentrisitas sambungan. Nah, L itu yang mana? L itu adalah panjang jarak ya dari baut ke baut. Mana di sini ada nggak ya? Ada nggak ya di sini? Kalau L itu kita lihat, misalnya ini saya garis di sini ya. Oh, oh, oh. Ini bautnya. L itu yang kita ambil itu ini L-nya, ya L. Jadi dari as ke as, bukan dari tepi ke tepi ya, dari as ke as. Panjang baut yang disambung. Terus menghitung faktor Sirlek U harus diambil harga terbesar sesuai dengan ISC atau spesifikasi dari D3.1. Kita bisa juga pakai rumus U sama dengan luas bruto bagian yang tersambung dibagi luas bruto penampang. Nah, lihat ini kalau bagian tersambungnya adalah di bagian sayap, berarti kita B-flange ini sayap ya, T-flange-nya. Oke, kalau
kalau sambungnya di bagian sayap berarti kita pakai 2 kali BF kali TF ya. BF kali TF dibagi agros. Tapi kalau dia disambung di bagian badan berarti BW kali TW seperti itu. Tergantung posisi sambungnya di mana. Oke, di sayap kah atau di badan. Nah, oke, kalau hanya satu saja, misalnya kayak berbentuk T, satu enggak usah kali 2, harus satu saja, berarti B flange dikali T flange-nya. Kenapa dia dikali 2? Karena posisinya atas dan bawah. Kalau seperti ini, U-nya berarti kita ambil B web kali T web-nya. Nah, dari situ, dibagi agrosnya dari situ kita bandingkan dengan 1 dikurang X bar per L. Kita ambil yang terbesarnya. Gitu kan, menghitung harus ambil nilai yang terbesar. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa kondisi batas yang mesti dievaluasi kan untuk sambungan, yaitu apa, kuat geser baut, ada di sini kalau nggak salah ya, geser blok mana ya tabelnya. Nah ini ada namanya kuat geser ya, kuat geser. Terus ada namanya kuat tumpu. Ini khusus untuk baut ya, kekuatan baut yang mesti dievaluasi. Kalau yang tadi itu adalah batang tariknya. Terus ada namanya slip kritikal. Ada namanya kuat tarik, kekuatan tarik ya, yang dialami oleh baut. Tapi biasanya kalau berdasarkan bukunya Wiryanto Dewa Broto, hanya 3 kondisi batas yang mesti dievaluasi, yaitu kuat geser baut, kuat tumpu profil, dengan kuat geser blok. Seperti itu. Nah, kita lihat di situ nilai-nilai yang mana di situ yang menentukan. Itu adalah nilai yang terkecil. Misalnya didapat ada kuat geser baut 500, kuat tumpu misalnya 600, kuat geser 300, ya kita ambil yang terkecil. Yang terkecilnya yang merupakan kondisi kritis yang kita mesti evaluasi. Seperti itu ya. Nah, rumus-rumusnya apa? Ini adalah contohnya kalau kuat geser. Kekuatan geser sama dengan M dikalikan AB dikalikan FNV gitu ya. Terus FNV adalah tegangan geser nominal, AB adalah luas penampang baut. Untuk satu bidang geser, kalau M itu satu bidang geser, M-nya 1 ya, kita anggap 1 bidang geser. Kalau 2 bidang geser ya dikalikan 2 gitu kan. Kalau posisinya seperti ini, M itu number of circles. Jadi kalau posisinya dia seperti ini, ini platnya. Ini di anu. Ini berapa bidang geser ini, Adek? Syadan, Babu, berapa bidang geser ini? Babu, Hah? Pak. 2, ya? Ini bidang geser ya. Ini 1, ini 2. Jadi Rn sama dengan M kali AB dikali FNV. M ini adalah jumlah bidang geser. Jumlah bidang geser. AB itu adalah apa tadi? Luas baut. Luas baut. Terus FNV itu adalah FNV itu apa? Tegangan geser nominal. Nominal, V itu geser ya. Kalau T, FNT tension. Nominal. Itu. Kalau ini untuk apa namanya? Satu baut. Satu baut. Nah, biasanya kita kalikan N untuk berapa jumlah baut. Kalau misalnya terpasang 6 ya kali 6. Seperti itu. Sampai sini ngerti deh. Ya? Itu kuat geser. Terus biring. Kuat tumpu. Kuat tumpu, kuat tumpu. Kuat tumpu profil. Rn,
Rn K1 kali LC kali T kali FU lebih kecil atau sama dengan K2 kali D kali T kali FU. K1 K2 kita menganggap bahwa deformasinya lebih kecil dari 6,3 mili. Terus kalau dia lebih besar dari 6,3 mili, kita ambil K1-nya 1,5 dan 3, kita menganggap bahwa deformasinya kecil. Ya, jadi kita ambil 1,2 dengan 2,4. Nah, LC-nya itu adalah bentang bersih terhadap diameter imajiner. Jadi LC-nya, jadi misalnya ada plat, gini kan? Ini LC1. Ini bentang bersih ya. Jadi kamu hitung dulu diameter imajinernya berapa. Misalnya diameter bautnya 20 tambah 3,2 berapa. Baru kamu hitung. Dari sini ke sini. LC1, LC2. Ini baut 1, baut 2, baut 3. Ini LC3. Ya, A, B, C, D. Dari baut ya, bentang bersih terhadap diameter imajiner. Jadi LC1, LC2 saja ya. Kalau misalnya ada baut di sini, tepi ya, baut tepi. Nah, D itu adalah diameter baut. Nah, ini kita pakai D ini adalah diameter baut, bukan diameter imajiner ya. Ini diameter baut. Nah, ketika kita menghitung LC-nya, jeleknya deh. D ini adalah diameter ini adalah diameter baut, bukan diameter imajiner. Tapi kalau kita hitung LC-nya itu yang sudah termasuk diameter imajiner. Ya, dari tepi. Kok nggak mau ini? Bentar ya, kenapa nggak mau? Nah, tadi ya, kalau LC-nya kita hitung ini adalah bentang bersih, tapi kita hitung diameter imajinernya. Kalau ini adalah diameter bautnya saja. Jangan dilupa ya. Dari sini, nanti kita misalnya nih, kita hitung. Kan? Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. LC1, LC2. Nanti kita hitung RNA, RN1, RN2, RN3 berapa. Dari sini kan lebih kecil atau sama dengan. Nah, di situ nanti kita hitung berapa yang diambil posisinya. Apakah dia ambil posisi kecil atau posisi yang angka terbesar. Seperti itu. Jadi kita ambil yang terkecil ya. Hasilnya. Kalau misalnya kita dapat di sini 405 itu kan enggak mau lagi. Error kali ya. Nah, ini kan RN. Kenapa ini? Ini kan ada RN1, RN2, tergantung jumlah bautnya RN3. Nah, kan ada lebih kecil atau ini ada K1-nya, ada K2-nya, ini lebih kecil. Nah, ini K1, K2 ya, kali ini. Nah, di sini kita lihat ini nilai ini, misalnya nilainya ini 500, lebih kecil dari 300. Ya, kita ambil angka ini 300, misalnya ini 500 lebih kecil dari 600. Ya, kita ambil lagi 500. Ini 300 lebih kecil misalnya 200. Ya udah kita ambil lagi ini. Nanti yang terkecil RN1 misalnya kita ambil 300, RN2 kita ambil misalnya 500, RN3 kita ambil misalnya 300. Itu kan satuan kilonewton. Nah, nanti dijumlah di total berapa? Ini baru dikalikan 0,75 untuk LRFD, Pak. Untuk ASD-nya berapa? Nah, kita itu secara desain VRN mesti lebih besar dibandingkan RU, ya. Mesti lebih besar dibandingkan RU.
Kenapa enggak mau lagi nih? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba ya, saya kasih contoh hitungan ya, kalian hitung. Kalian on cam semua? Enggak ada yang on cam ini? On cam dulu semua. Mana ini? Enggak ada yang on cam? Bisa di sini. Saya kasih soal khusus untuk menghitung luas penampang dulu. Ya, menghitung luas penampang. Apa ya? Ini kan platnya satu ya. Ketika kita buka dia begini, dia kan panjang ya. Ini ya, kita buka nanti dia begini ya. Jadi dia panjang. Jadi lembaran dia plat siku, ketika kita buka dia melebar begini ya. Nah, gitu. Tapi ini tampak depannya, ini tampak sampingnya ya. Jadi ada 3, 1, 2, terus di bagian sininya. Jadi 1, 2, 3,
Ini. Sisinya sini. 2, 3. Coba kalian hitung kalau misalnya ini lihat jaraknya. Terus ini 50 cm. Kalau ini kalau dibuka begitu, dia posisi lebarnya berapa itu ya? G1 ditambahkan G2 dikurangi tebal plat. Ya, kamu lihat ada nggak ya di slide? Ini. Oke. Yang lihat ini ya. Ini. Oh. Jadi dia itu ilustrasinya seperti ini ya. Plat siku, kita kan ada dua posisi ya, dua yang disambung di bagian badan, satu di bagian sayap. Ketika kita buka, nah jarak antara dari sayapnya ke badannya itu kita ambil G1 ditambah G2 berarti jarak tepi ke sambungan untuk arah horizontal, G2 jarak tepi ke sambungan vertikal, gitu kan? Dikurangi tebal platnya. Itu selisihnya ya. Bukan selisih ya, itu jaraknya dari baut satu ke baut berikutnya. Oke? Ibu stop share lagi. Jadi kita ambil ini. Jadi ini tadi berapa? Ini jadi kamu harus tahu dulu angkanya ini. Ini berapa? Gitu kan? Ini G1, terus ini G2. Jadi untuk jarak 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 ini ke sini itu adalah G1 ditambah G2 dikurangi tebal plat. TP. Seperti itu ya. Nah, kita ambil di sini kan ini panjangnya ini 150. Ini kita ambil 100. Ini G1 ya, 100 ya. Nah, berarti 50 tambah 50. 50 tambah 50. Jadi kalau ini kita anggap dia 50. Ini kita anggap dia 50 juga ya. 50. Oh, sini berapa? Tebal platnya L 100 kali 100 kali 12. Berarti tebalnya ini 12. Ini 12 mili. Ya. 100 mili. Coba kamu hitung berapa case yang kamu bisa dapat ini. Dihitung. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Coba dihitung. Mencari luas netonya dulu. Netonya. Kalau yang begini kan, kalau misalnya yang seperti ini kan kalian udah bisa ya. Misalnya case pertama, terus case kedua, gitu kan. Kalau case ketiga, sama ini ya, case 1, case 2, case 3. Ini case 2 dengan case 3 sama. Atau mungkin begini kita anggap. Ini kan bisa satu baut gitu kan, 2 baut, 3 baut, 4 baut. Siksaknya gitu kan. Ambil lagi yang begini, siksak kedua. Ini. Tapi yang begini kan masih ya. Nah, kalau yang begini kan kalian sudah ngerti lah. Yang begini coba. Coba Sadan, dikerjakan dek Sadan. Darmadika. Siapa lagi nih?
Badar, ada yang mau ditanyakan ini? Dikerjakan dulu. Kalau tidak mengerti baru ditanyakan. Jadi ini 150 ya. 150. Harusnya kan kalau 100 kali 100 kali 12 ini harusnya 100 ini 100 ya. Tapi kita ambil ini 150 ya. 100 kali 150 ya. Ya, pokoknya ini tebalnya 12 lah ya, tebal 12. Nah, kalau kalian mau hitung penampangnya, kalau misalnya saya bikin custom ya sendiri ya. Misalnya ke sana nih, ke sana profil misalnya 100 kali 200 ya. Saya tidak tentukan luasannya. Kamu cari di tabel gimana nih ya, hitung penampang melintangnya ini luasannya ini. Ini. Nggak usah kali panjang ini luasan ini yang kita ambil. Ini. Ini. Nah, ini dulu. Kita hitung dulu luasan anetonya. Kalau FY kali agrosnya ya kita hitung begini kalau tidak ada di tabel profil ya. Kalau anetonya itu akibat lubang. Akibat lubang. Kalau agrosnya itu tanpa memperhitungkan lubang. Ya, memperhitungkan lubang. Coba deh dihitung berapa kira-kira. G1 ditambah G2, G1-nya berapa nih? G2 ini jarak ini ke sini 50 ya. Ini 50. Coba dihitung. Ini dulu ya. Ini soal nomor 1. Terus soal nomor 2. Jadi kalian hitung. Jadi nanti kondisi begini. Coba ya. Lihat. Ini. Ada kan? 1, 2, 3. 1, 2. Ya baru 1, 2, 3. Kamu hitung ya. Case pertama yang mana? Nah, kita ambil mungkin ini. Case 1. Terus case kedua yang mana? Ya ini juga bisa. Ini. Case ketiga mana? Ini begini juga ini sama ya. Ya bisa juga ini case 2. Ini bisa ya. Kamu hitung. Nah, sisa jarak-jaraknya saja yang kau tentukan ini. Ya. Terus soal nomor 2. Nomor 2. Ya, bagaimana ya? Tunggu dulu ya. Ini. Kok nggak mau nih ya. Misalkan
Kira-kira eksentrisitasnya, X barnya yang mana di sini, Dek? Kalau seperti ini. Halo, manusianya ada nggak? Halo, dengar suara saya? Bu, Dengar? dengar Bu. Kira-kira X barnya yang mana di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 80 ya. Yang mana di sini X barnya? Hmm? Yang mana X barnya? Udah aku dengar suaramu, anu. Sadan ya? Ya Bu. X barnya mana ini, Dek? 40 mili ya. Itu. Oh, ini 2 siku ya. Kita pakai 2 siku ya, coba ya. Bagaimana hitung sirleknya? Dengan luas penampangnya ya. Jadi kalian kerjakan 1 siku dengan 2 siku. Hitung beban kerja. Buat geser baut. Apalagi tadi buat tumpu ya. Tadi saya sampai buat tumpu ya. Boksit belum. Coba dikerjakan, Dek. Nah, ini. Jadi yang pertama itu, soal pertama kamu hitung dulu luasannya ini. Kalau kamu sudah bisa hitung luasannya, pasti lanjutannya bisa gitu. Hitung luasannya, kemudian case dari hitung luasan ambil yang terkecil, pilih yang terkecil karena itu yang menentukan untuk penampang kritis ya. Case 1 nanti kamu bikin warnain ya, case 1 apa, case 2 yang mana, terus ini dimensinya. Kemudian itu sampai luas aneto saja. Kemudian penampang ini lagi profil siku ya, 100 kali 100 kali 12. Kamu hitung faktor sirleknya sudah ya. 1 dikurang X per L, X-nya yang mana di situ gitu kan. L-nya yang mana, panjang yang di bagian disambung ya. Dari as ke as. Terus luas penampang efektifnya, kamu hitung lagi efektifnya, yaitu aneto kali U. U sudah kamu dapat dari soal pertama, dapat lagi A efektifnya itu cari anetonya.
A neto kali U dapat A efektifnya. Terus 3, hitung beban kerja. Nah, hitung beban kerja akibat beban mati, hitung beban kerja yang dapat dipikul oleh profil. Eh, apa itu beban kerja yang dapat dipikul oleh profil, yaitu kapasitas tariknya. Dia kondisi lele atau kondisi fracture, baik kondisi LRFD maupun ASD. Gitu. Tahanan nominal ya, ini. Tahanan nominal. LRFD dan ASD pokoknya gitu ya. Untuk LRFD berapa, ASD berapa. Sehingga tahanan tarik rencana untuk komponen struktur berapa yang didapat untuk ASD, untuk LRFD. Seperti itu. Kalau misalnya ambil yang terkecil juga ya, kalau misalnya ASD-nya dapat yang kondisinya yang terkecil, ya udah kita ambil yang terkecil. Kalau untuk LRFD-nya yang terkecil adalah kondisi fracture-nya, ya udah yang ambil yang di fracture, pokoknya ambil yang terkecil, itu yang menentukan. Terus jika L per D3, harusnya ada tambah ya di sini. Jika L per D sama dengan 3, berapa beban mati, gitu kan? Berapa beban mati dan hidup. Berarti apa itu? D dengan L kondisi LRFD, D dengan L kondisi ASD. Kalau sudah dapat itu, lanjut ke soal pertanyaan nomor 4. Cek terhadap kuat tumpu, kuat geser baut. Jadi itu kan kalau tadi itu menurut bukunya Wirjawanto Dewobroto yang mengacu kepada ASC tahun 2010, untuk menghitung kekuatan sambungan ada namanya kuat tumpu. Cek terhadap kuat geser baut ini adalah kekuatan sambungan ya. Kekuatan sambungan. Nah, kalau yang ditanya hitung beban kerja yang dapat dipikul oleh profil, berarti tahanan nominal batang tariknya yang kita hitung. Nah, lanjut lagi nomor 4. Nomor 4, hitung kekuatan tumpu. Kekuatan geser baut. Kekuatan geser pakai rumus yang tadi itu. Ada apa rumusnya kekuatan geser? M kali FNV ya. FNV kali AG ya. Itu kekuatan geser. Betul nggak? Sadan, apa rumusnya kekuatan geser, Sadan? Yang ada luas bidang luas bidang gesernya, FNV dikalikan AB kali M ya. Kalau kekuatan geser baut, jadi rumusnya adalah Rn sama dengan FNV kali AB kali M. Itu kali N. M itu bidang geser. N jumlah baut. Kamu hitung nanti itu. Oke. Dari sini mesti apa namanya? Harus dicek. Maaf ya, sudah kuat geser. Ini berapa bidang geser kira-kira kalau kondisi begini Darmadika? Iya, Bu. Berapa bidang geser ini? 1, Bu. Oke, 1 bidang geser toh. Iya, Bu. Terus sudah itu, ini langsung saya blank ini, apalagi semua hitung ini. Itu banyak sekali rumusnya ini. Sudah kuat geser baut. Tadi apa lagi yang ditanyakan kuat tumpu, ya. Kuat tumpu. Kuat tumpu baut. Sakit sekali aku. Berapa kuat tumpu baut? Apa rumusnya Badar kuat tumpu Rn sama dengan yang K1 itu loh, lebih kecil K2. Apa ya? Benar kali LC ya? Saya lupa. Tunggu dulu, saya buka dulu PPT-nya. Apa rumusnya anak-anak? Ini adik-adik ini K1. Kalian tidur kan? Hah? Tidak, Bu. Apa rumusnya kuat tumpu? K1 kali LC
Buka saja buku, enggak buka karena memang banyak rumusnya ini baja. Orang konsultan saja kalau ngerjakan begini dia buka buku. K1 LC kali T kali FU biar profesor. K2 kali D kali D kali T kali FU. Ya, itu adalah LC itu bentang bersih ya. LC bentang bersih. Nanti saya kasih ini PPT-nya PPT lagi PDF-nya ke Badar ya, Badar share ke teman-temannya. D ini diameter baut, bukan diameter imajiner ya, diameter baut. Tapi ketika kamu mau menghitung LC, bentang bersih, menggunakan diameter imajiner. T adalah tebal plat profil, tebal profil, tebal profil. Kalau kau kerjakan ini untuk nilai apa ujian 1, tugas 1. Kalau sudah bagus ini enggak perlu saya kasih tugas. Buka satu sama K2-nya gimana tadi? Itu adik K1 1,2, K2 2,4. Kita kenapa ambil ini? Karena kita menganggap anggapan deformasinya lebih kecil dari 6,5. 6,35 mm ya. Tuh, kita ambil K1 dengan K2-nya. Nah, Ini kan nyari bautnya kan satu-satu ya Bu ya? Yang iya, LC-nya Bu. Kalau semua ukuran baut, semua jarak bautnya sama, nyarinya satu aja Bu, apa gimana Bu? iya, ini kan ini ke sini. Tuh, LC1 ini ke sini. LC2 ini ke sini, LC3 ini ke sini, LC4. Kalau ini sama dengan ini, ya udah satu saja toh. Kalau sama jarak bautnya, tapi untuk menghitung RN-nya, semua dihitung berapa jumlah baut di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti RN-nya ada 6. RNA, RN1, RN2, RN3, RN4, RN5, RN6. Ya, nanti ditotalkan. Ambil yang terkecil dari ini kan syaratnya K1 lebih kecil dari K2. Nah, hitungan K1 berapa ini? Hitungan K2 berapa? Kalau misalnya ini dapat 300, ini dapat 500, ya udah ambil terkecil. Kalau ini dapat 600, ini dapat 300, ya ambil lagi yang terkecil. Nanti itu dijumlah total keseluruhan. Nah, syaratnya ini jangan dulu kasih 500 ya. Ini bukan jawabannya. Nah, syaratnya, syarat desain apa? Syarat desain VRN desain VRN mesti lebih besar dibandingkan RU gitu kan. Nah, RN yang kau dapat ini kan nanti kau sudah kalikan 0,75 toh. Nah, RU-nya dari penampang tahanan nominal mau kau ambil yang terbesar atau yang terkecil, yang terkecil ya, kau ambil misalnya RU-nya untuk ASD berapa tadi untuk LRFD ini FY kali agros gitu kan, FU kali aneto, bukan aneto deh, efektif. Ini 0,9, ini 0,75. Ambil yang terkecil ini, gitu. Ambil kecil. Apa ini? Ambil kecil. Terus ini lagi, sakingnya ini TN, apa namanya? FY kali FY kali AG. Dibagi berapa tadi yang saya tulis? Oh, saya lupa ya, 1,67 ya. Kau buka lagi kembali bukumu ya. FU. Harusnya kau sudah ini, kalau kau diajar Pak Fahmi. 2, ini juga kau ambil terkecil. Nah, nanti ini dicocok, nanti ini dicocokkan ke setrum saya ini. Ini, di sini jadi VRN mesti lebih besar dibandingkan RU. Ngerti? Ada. Sudah ini? Nah, selesai ini, harusnya sampai UTS ini. Yang beginian hitungannya.
Sudah? Kalian ngerti tidak? Ngerti ya? Harus lulus ya. Syadan lulus, Syadan lulus. Syadan ngerti enggak Syadan? Ngerti Bu, step-stepnya Bu, sekarang saya masih tanya soalnya Kau jawab dulu sesuai yang ditanyakan. Ini jawab, ini jawab, jawab. Nah, nanti ini kau jawab saja kan ini sudah ada rumusnya, Dek. Buat geser baut, toh? Buat tumpu baut, ada kan rumusnya? Ada kan? Tinggal dimasukin angka-angkanya. Jadi ada 2 nomor. Coba Badar ke WA saya kirimkan ini. Angkatan Baik Ibu. Thank you, Bu. Angkatan 23 gimana? Angkatan 23 bisa? Angkatan 23 kelasnya Pak Fahmi, Kaisar, Faris, Bisa Rizky, Ibu. bisa? Bisa Bu. Oke. Mana Badar? Oh ini Badar ya. Kamu minta di angkatan 23 minta ke Badar ya. Soalnya ya. Soal ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita stop hari ini penjelasan. Terus besok saya minta tugas ini harus selesai. Kemudian nanti kita tanya jawab tugas ini. Ya, yang aktif, saya kasih nilai untuk ujian ini ya, untuk tugas ini ya. Ini sudah cukup lah ya, lumayan lah ya. Karena udah sampai penjelasan faktor Sirlek, terus luas penampang efektif, hitung beban kerja, terus hitung beban mati, beban hidupnya, kuat tadi tahanan nominalnya tuh yang nomor 3, terus hitung kekuatan geser baut, kuat tumpu baut. Itu udah banyak tuh. Kalau misalnya saya rubah lagi, misalnya dia profil kanal, ya berbeda lagi ya, nanti itu ujiannya. Nanti kesepakatan kita gimana? Mau sampai ini baut yang mengalami eksentrisitas dengan analisis plastis elastis ya? Mau sampai situ enggak? Atau hanya sampai blok sir dari kalian? Kan UAS kemarin itu kita bahas tentang sambungan baut ya, yang titik berat kelompok baut ya. Jadi ada namanya cara elastis, cara plastis. Jadi kita menentukan IC-nya ya, institution centernya, posisinya di mana untuk cara plastis. Itu cara trial coba-coba. Atau mau sampai sini, sampai sir bloknya, batang tarik saja dengan sambungan ini, kekuatan sambungan yang dievaluasi 3 kondisi batas. Ya nanti kita lihat deh. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi deh? Rizky? Siapa lagi nih? Lucky? Dia? Mana yang lain? Sudah ngerti? Kesar? Kesar gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada Bu. Kalau Rio? Rio? Ngerti Rio? Banyak juga ini mahasiswanya. sudah cukup Ibu. Cukup. Kalau Bernard? Bernard? Cukup, Bu. Wah, pada ngerti ya. Awas ya, besok saya tanya jawab. Tidak ngerti, saya kasih kok semua error. Kalau kau nggak bisa jawab. Kerjakan ini malam ya tugasnya. Kita tanya jawab besok.
Nggak ada yang mau bertanya kan? Jadi besok nanti saya yang tanya kalian. Oke? Eh, mungkin kita stop hari ini ya. Jadi pembahasan kita yang pertama tadi tentang batang tarik, terus tentang sambungan baut. Batang tarik, jadi kita evaluasi dulu ya batang tarik. Yang kita hitung adalah di mana kondisi yang perlu dievaluasi adalah kondisi yielding. Kondisi yielding itu tidak mempengaruhi terhadap luasan dari lubang baut. Terus kondisi fracture. Kondisi fracture kita hitung berdasarkan keruntuhan getas. Di sini ada pengaruh A efektifnya. A efektif ini kita hitung karena ada pengaruh lubang baut. Seperti itu ya. Kondisi lele dengan kondisi fracture. Itu untuk batang tarik ya. Terus untuk sambungan. Nah, untuk sambungan yang perlu kita evaluasi adalah kekuatan geser baut ya, yang tadi FNV dikali AB kali M kali N. Terus apalagi kekuatan tumpu baut yang K1 dengan K2-nya dengan kekuatan geser baut blok shear bukan geser, kekuatan blok shear ya, kekuatan geser bloknya. Itu mesti kita evaluasi untuk sambungan baut. Ya sampai situ aja ya kita hitung. Jadi yang tadi saya kasih soal itu sampai hanya kuat tumpu. Nanti hari Rabu penjelasan berikutnya adalah kuat geser blok. Ujian berikutnya dengan kondisi yang sama saja, tapi untuk 3 kondisi batas sambungan yang perlu kalian hitung. Oke, itu dari saya. Terima kasih. PDF-nya bisa minta ke Badar. Yang tidak diketahui, asumsikan sendiri. Contoh nih, kayak kemarin ada mahasiswa. Dia asumsikan jarak baut tepinya 200 mili. Itu kan panjang banget ya, 20 cm ya. Jadi untuk baut nominal panjangnya atau jaraknya dari tepi, jarak antar baut itu semua sudah diatur di dalam SNI. Kamu lihat, kalau misalnya diameter 22, jarak tepinya berapa yang diizinkan, minimalnya dan maksimumnya berapa. Jarak antar bautnya berapa, minimalnya berapa, maksimumnya ada di SNI. Kamu lihat itu. Kalau seandainya tidak diketahui di soal, kalau diketahui ya berdasarkan di soal saja. Terus mutu bautnya, kalau tidak diketahui di soal, kamu tentukan sendiri. Nanti beri catatan di asumsi, begitu kan? Terus mutu bajanya, kalau tidak diketahui, kamu asumsikan sendiri seperti itu. Oke? Dari saya cukup penjelasan hari ini. Terima kasih. Kalian sudah hadir juga ya. Tolong Badar di screenshot ya Badar, Dek Badar. Baik Ibu, sudah saya screenshot tadi Ibu. Oke, di-share ke saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih.